Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dalam lindungan Allah, dan insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua. Kita baru berjumpa, atau entah saya sudah pernah mengajar kalian karena saya tidak pernah melihat muka ya. Kita selalu online. Mudah-mudahan selalu semangat bertemu dengan saya. Selama 1 semester ke depan saya akan mengajar mata kuliah MPSI atau Manajemen Proyek Sistem Informasi. Jadi mata kuliah ini adalah KBK. Nanti kalian akan presentasi setelah UTS. Hal yang pertama dilakukan adalah kalian membuat kelompok yang sama dengan mata kuliah APSI. Kalian dapat mata kuliah APSI ya, dan IMK, atau buat kelompok yang anggotanya sama dengan mata kuliah yang lain. Bebas saja ya. Nanti ketua kelas tolong laporkan ke saya lewat WhatsApp. Kelompok ini yaitu untuk mengerjakan tugas pertemuan 1 dan pertemuan 9. Pertemuan 1 ini nanti akan ada tugas project charter, dan pertemuan 9 project management plan. Oh ya, untuk project saya juga belum tahu nanti UTS presentasi atau tidak ya. Mohon maaf tadi salah. Nanti saya akan baca lagi. Nanti juga ada latihan, lalu ada tugas mandiri. Dan kalian jangan lupa diinstal Microsoft Project 2010 disesuaikan dengan sistem operasi laptopnya. Membawa kertas saya rasa tak perlu karena kalian online di rumah. Lalu materi utama berasal dari buku PMBOK edisi 5 dan buku Imam Herianto. Jadi untuk mata kuliah ini teori mungkin nanti kalian akan sedikit ngantuk, tapi saya harap kalian dapat memperhatikan materi saya dari awal sampai akhir, karena nanti latihan-latihan yang akan saya berikan itu berasal dari penjelasan saya. Kita mulai saja. Ini referensi atau library-nya dari 4 buku. Ada Herianto, ada PMI, ada Marchewka, dan Squelby. Kalian bisa membacanya, bisa mencari di perpus atau membelinya di online shop atau juga di toko buku. Nah, deskripsi mata kuliah MPSI. Kenapa sih kalian harus belajar manajemen proyek sistem informasi? Karena kalau kalian mendapatkan proyek, agar kalian dapat memanajemen ya. Dan juga dapat mengenal 10 bidang pengetahuan dan 5 proses grup project. Nah, satu lagi tujuannya adalah membuat jadwal proyek baik dengan WBS, Gantt chart, nanti kita akan belajar, atau juga diagram PERT atau CPM. Perhitungan biaya dan waktu nanti akan belajar semua di mata kuliah ini. Proyek ini adalah dipelajari jika kalian ingin menjadi manajer atau memanajemen suatu proyek. Untuk tema atau pertemuan yang pertama kita akan belajar project management, atau bahasa Indonesianya yaitu manajemen proyek. Apa sih proyek? Proyek ini adalah usaha untuk menghasilkan suatu produk yang unik, itu disebut dengan proyek. Berarti proyek ini adalah ada tanggal mulai, misalnya hari ini tanggal 15 Maret 2022 dan tanggal selesai, tergantung proyeknya. Kalau proyeknya itu kecil bisa memakan waktu sampai 2 bulan 3 bulan. Tapi kalau besar bisa bertahun-tahun ya. Skripsi itu termasuk proyek, tapi kalau skripsi ini adalah 1 semester. Sifatnya yaitu tadi sementara, lalu yang kedua unik. Unik adalah produk atau jasa yang dihasilkan berbeda dari produk yang lain. Ini 100% tidak sama, dan proyek ini biasanya unik karena setiap kita mendapat proyek itu perusahaan yang berbeda, pasti kebutuhannya juga berbeda. Kecuali jika perusahaan bergerak di bidang yang sama, barang yang sama, ataupun jasa yang sama. Nah, ini beberapa pengertian proyek. Ada banyak sekali. Yang pertama ini menurut Clekan dan W.R. King. Proyek ini adalah gabungan dari sumber daya. Ada sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam mungkin, atau sumber daya teknologi ada juga ya. Lalu yang kedua menurut Squelby, usaha yang bersifat hanya sementara kalau proyek itu, jadi tidak selamanya. Proyek itu karena ada waktunya ya.
dan unik produknya. Yang ketiga, menurut Larson, kegiatannya kompleks, tidak rutin karena jarang-jarang. Kompleks ini kalau proyeknya itu lumayan besar, lalu harus disediakan waktu, anggaran, sumber daya, dan kinerjanya juga harus dijadwalkan. Yang terakhir, menurut Rakos, proyek ini dimulai dengan adanya masalah. Ya, contohnya kalau misalkan ada salah satu supermarket, dia banyak barang, lalu si pelanggan ini mengantri karena si kasir harus menghitung secara manual. Nah, itu berarti terdapat masalah ya. Jadi kita harus menyelesaikan membuat sistem kasir itu termasuk jenis proyek. Jadi membuat aplikasi ini adalah tahapan solusi menyelesaikan masalahnya. Ciri dan atribut proyek. Yang pertama itu menghasilkan skup tertentu berupa produk. Jadi kalau ada proyek seperti tadi ya, kita membuat sistem atau aplikasi kasir, maka produknya itu aplikasi kasir, aplikasi perhitungan kasir. Lalu yang selanjutnya itu ada lingkupnya, ada ruang lingkupnya, ada jumlah biayanya itu khusus setiap proyek. Lalu ada jadwalnya, seperti skripsi ini termasuk proyek juga, jadwalnya yaitu setiap akhir semester. Tapi dikerjakan dari awal, dan sidang akhir ini itu akhir semester ya, 1 semester. Lalu kualitasnya serta sumber dayanya bersifat sementara, karena sumber daya seperti sumber daya manusia ini setiap proyek selalu ganti-ganti ya, tidak dia saja. Yang terakhir adalah tidak berulang-ulang. Ya betul, seperti tadi yang saya katakan, jika perusahaannya berbeda maka tidak akan sama proyeknya dan sumber dayanya juga sama, kebutuhannya pun berbeda. Menurut Schwalbe, atribut proyek sebagai berikut. Yang pertama unik, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, memerlukan alat bantu kontrol. Ini alat bantu ini adalah penjadwalan, jadi tetap dikendalikan, dilihat jika jadwalnya sudah melebihi dari target, maka mungkin proyeknya harus dijadwalkan ulang ya. Atau bisa jadi proyek ini gagal. Memerlukan sumber daya tadi sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan mungkin juga sumber daya alam jika proyeknya itu berkaitan dengan alam. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki sponsor utama. Sponsor utama ini kalau proyek-proyeknya itu contohnya proyek pernikahan, itu kan biasanya ada sponsornya ya, ada iklan-iklannya. Dan yang selanjutnya adalah atributnya mengandung ketidakpastian. Bisa jadi kalau proyeknya sulit dan si usernya banyak permintaan, itu pasti mengandung ketidakpastian, karena di satu sisi proyeknya sudah selesai tapi user masih banyak permintaan, sehingga tidak adanya konsistensi. Perbedaan proyek dan operasional. Proyek ini non-rutin, operasional berulang-ulang. Operasional ini contohnya seperti maintenance komputer, itu operasional ya, dan itu rutin dilakukan. Bisa jadi rutin dilakukan di setiap akhir tahun. Lalu proyek ini yang kedua adalah siklusnya relatif pendek. Operasional ini berlangsung jangka panjang. Di proyek misalkan ada sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Kalau operasional ini panjang. Tadi maintenance tidak ada waktunya ya, misalkan setahun, 2 tahun, dan itu terus menerus. Intensitasnya untuk proyek ini pun berubah-berubah, karena belum tentu sebulan itu mendapat proyek, bisa jadi setahun baru dapat, lalu 5 tahun baru dapat. Operasional ini kegiatannya relatif sama, yaitu tadi contohnya maintenance komputer lagi. Yang keempat, kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran, karena tadi ada anggaran, jangan sampai anggarannya membengkak tapi proyeknya belum selesai, dan jangan sampai melewati dari jadwal yang sudah ditentukan. Kalau misalkan 2 bulan harus selesai, maka 2 bulan ya harus selesai, jangan lewat, karena bisa jadi proyek itu gagal. Yang keempat, batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. Jadi anggaran ini juga tidak ditentukan, karena maintenance ini kapan saja dan bisa berapa aja. Yang kelima, proyeknya adalah kegiatannya macam-macam, memerlukan berbagai disiplin ilmu. Contohnya tadi proyek-proyek membuat aplikasi kasir,
ilmu manajemen, ilmu ekonomi untuk mengatur keuangannya, lalu manajemen untuk memanage project, ilmu programmer, analis dan sebagainya. Lalu yang operasional ini tidak terlalu banyak karena misalkan maintenance komputer berarti hanya diperlukan teknisi saja, tidak perlu programmer atau orang ekonomi atau yang lain. Yang keenam, jika sumber dayanya berubah atau kebutuhannya berubah, maka bisa saja keperluannya pun berubah atau anggaran atau jadwalnya berubah. Kalau ini relatif konstan karena misalkan maintenance sudah tahu ya, misalkan yang rusak itu ya biasanya itu aja yang rusak komputernya. Tahapan proyek sistem informasi. Nah, ini seperti kalian mengerjakan skripsi. Yang pertama ini tahapannya merumuskan masalah. Setelah sudah mendapat masalah baru dicari solusinya. Contohnya kalau kalian skripsi pastinya kalian mencari judul. Apa judulnya? Contoh aplikasi penjualan. Lalu apa solusinya? Membuat aplikasi penjualan. Yang ketiga melaksanakan solusi yaitu membuat programnya. Yang keempat memonitor. Jadi setelah programnya dibuat lalu diterapkan di misalkan penjualan di kasir, maka harus dimonitor. Kira-kira sudah betul atau belum perhitungannya. Perspektif proyek IT. Perspektif ini pandangannya ya. Jadi yang diperlukan dalam proyek IT ini adalah ketika merumuskan masalah maka ditentukan masalahnya apa. Lalu solusinya juga harus berkonsep ya. Berkonsep misalkan tadi solusinya yang pertama yaitu merancang atau desain. Yang kedua yaitu membuat program dan yang ketiga implementasi. Lalu yang ketiga ini melaksanakan solusi. Solusi ini berkaitan dengan tahap desain. Desain tadi merancang. Setelah tadi solusi-solusinya mungkin juga ada dengan wawancara. Lalu desainnya dirancang dengan diagram-diagram. Lalu dirancang juga dengan bahasa pemrograman dan database. Yang keempat memonitor hasil. Bagaimana cara memonitor hasil yaitu kita lihat dari tahap pelaksanaan. Jika di pelaksanaan mungkin di lapangan ada error, itu berarti hasilnya masih harus direvisi. Yang kedua, kualitasnya bagaimana dari segi sumber daya komputernya atau klien atau server, nah itu atau softwarenya kualitasnya membuat lemot atau tidak. Yang selanjutnya tahap implementasi, ini mirip dengan pelaksanaan tadi. Kalau pelaksanaan yang tadi execution programnya ya. Lalu implementasi ini implementasinya di lapangan. Yang terakhir ada penutupan, berarti sudah selesai. Manajemen proyek ada menurut 3. Yang pertama menurut PMBOK, manajemen proyek ini adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan. Jadi menurut PMBOK itu adalah si manajemen proyek ini adalah suatu aplikasi. Kalau menurut DIN, manajemen proyek ini adalah kumpulan lengkap penugasan atau pekerjaan teknik serta perangkat. Jadi ada tugas, ada tekniknya, ada penjadwalan, lalu ada pelaksanaannya. Menurut Prince, si manajemen proyek ini dari perencanaan, lalu pemantauan dan pengontrolan. Itu selalu melibatkan dengan waktu, biaya, kualitas, dan performa. Jadi ada penjadwalan tadi, ada biaya atau anggaran berapa, dan ada kualitas juga kinerjanya. Apa sih tujuan atau manfaat manajemen proyek? Ada banyak sekali, tapi pada intinya adalah efisiensi. Itu tujuan manajemen proyek. Efisiensi ini berkaitan dengan keuangan ya, efisiensi dan efektif. Maka perlu di manajemen proyek agar anggarannya sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan atau direncanakan, lalu dikendalikan proyeknya sehingga dapat ditingkatkan kualitasnya. Karena ada pengendalian tadi, ada manajemen tadi. Dan juga bagaimana agar tepat waktu dengan cara meningkatkan produktivitas. Ini manfaatnya, makanya harus di manajemen. Dan menekan resiko-resiko, misalkan tadi ya, telat menyelesaikan. Lalu yang selanjutnya adalah ini bisa meramalkan kondisi internal, misalkan programmer sakit atau apa, itu ada cadangannya.
Lalu manajemen ini kan sudah ada penjadwalan, itu pasti meningkatkan semangat tim karena harus menyelesaikan tepat waktu. Ada metodologi dan tools manajemen proyek. Pendekatan ada traditional approach, rasional, ada critical chain, extreme, dan event chain, dan process based management. Ini semuanya adalah pendekatan untuk mengelola aktivitas proyek. Toolsnya bisa kalian pilih salah satu, ada PERT, ada Gantt chart, ada event chain, run, dan project cycle optimization. Tools yang paling banyak digunakan adalah PERT chart dan Gantt chart. Software yang paling sering digunakan ini ada, tadi ya sudah disebutkan, PERT chart dan Gantt chart. Saya rasa ini mungkin lebih mudah Gantt chart ya. Nah, ini ada asosiasi dan profesi manajemen proyek. Ada namanya PMI, APM, APLN, lalu ada APM dan AIPM, juga IPMA. Itu adalah lingkungan internasional. Bagaimana formula atau rumus dalam manajemen proyek? Nah, kalian harus punya pengetahuan, harus punya keahlian, harus punya aksi. Setelah pengetahuan kalian punya keahlian, juga harus beraksi. Jangan diam saja setelah punya pengetahuan dan keahlian. Lalu juga ditambahkan dengan aplikasi-aplikasi atau tools yang dapat mendukung manajemen proyek ini untuk membuat manajemen proyek. 4 hal yang penting dalam keberhasilan proyek itu yang pertama adalah life cycle project. Life cycle ini daur hidup project. Jadi kalian perhatikan jadwalnya jangan sampai terlambat. Yang kedua adalah memonitoring atau pengontrolan terhadap jadwal project. Tadi berhubungan dengan daur hidup ya. Yang ketiga, integrasi perangkat atau tools. Nah, ini perangkat-perangkat yang banyak perlu diintegrasikan agar mempercepat peningkatan produktivitas. Contohnya tadi Gantt chart atau tadi PERT. Nah, itu dapat dipadukan ya atau dibandingkan. Yang keempat ini adalah faktor manusia, tidak luput dari kesalahan, makanya diperlukan komitmen manajemen, harus konsisten, bahasa istiqomah ya, itu sangat memegang peranan penting. Nah, ini ada contoh proyek IT, ada helpdesk, menggantikan laptop bagi sebuah departemen kecil, tuh helpdesk namanya ya, kalau pergantian dari alat elektronik di kantor. Yang kedua, penambahan fitur bagi aplikasi software internal. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur. Lalu yang keempat, penggunaan VoIP. Yang kelima, sebuah jaringan televisi pengembangan sistem sehingga pemirsa dapat memilih kontestan atau memberikan umpan balik pada program. Yang terakhir adalah pengembangan sistem, contohnya seperti mendeteksi imunisasi anak ya. Ini seperti sistem pakar nanti jatuhnya. Ini bisa kalian ambil mungkin judul-judul untuk nanti TA ataupun skripsi. Proyek sistem informasi. Apa sih sistem informasi? Sistem informasi ini fungsinya adalah menghasilkan informasi yang dibutuhkan pihak user. Komponennya ada infrastruktur, ketersediaan, lalu mencakup keseluruhan. Itu adalah proyek sistem informasi. Jadi ada infrastrukturnya ya, ada alat-alat software, hardware-nya. Lalu ada sumber daya manusia juga, ini yang paling penting. Contohnya adalah pemilu. Nah, itu seperti kemarin di pemilihan presiden ataupun gubernur itu perlu dirancang aplikasi. Itu termasuk proyek sistem informasi. Yang kedua adalah e-commerce. Ini penjualan seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, itu Bukalapak dan lain-lain, itu semua adalah perlu dirancang juga proyek sistem informasi. Nah, kita harus menggunakan software karena software ini adalah representasi dari sistem informasi. Kenapa menggunakan software? Untuk mempermudah, makanya digunakan software manajemen proyek seperti PERT dan Gantt chart. Ada tipe proyek, ini yang pertama berasal dari klien, atau yang kedua karena ada tawaran dana dari instansi, itu bisa, atau lembaga tertentu. Atau yang ketiga ada lelang. Atau yang terakhir adalah dari perusahaan sendiri, itu adalah
proyek-proyek. Nah, tiap proyek ini berbeda-beda dan biasanya ada tender ya. Kalau tender itu biasanya ada, kalau di Indonesia sih ya, ada sogok-sogokan ya, tapi jangan sampai seperti itu. Semoga kita dapat proyek yang benar-benar bersih insya Allah. Ada jenis proyek ini, ada A sampai G, ada proyek konstruksi, ini biasanya seperti mungkin proyek bangunan, industri manufaktur, pabrik-pabrik, proyek penelitian dan pengembangan, ini proyek-proyek yang dimiliki oleh profesor-profesor, lalu modal, ini saham, pembangunan produk baru, ini seperti membuat aplikasi atau produk baru, membuat kosmetik, lalu pelayanan manajemen, dan infrastruktur. Ada tugas berikutnya. Tugas yang harus dibuat adalah membuat dokumen project charter sistem informasi. Jadi tugasnya yang dibuat ini saja, tugas kelompok. Kalian ketik, nanti kalian buat bentuknya PDF, kalian upload ke Google Drive, lalu linknya diupload ke MyBase ya untuk tugas yang pertama. Tugas yang pertama itu kalian contoh bisa di pertemuan 4. Kita cari pertemuan 4. Nah, ini ada pertemuan 4. Wait. Kalian cek di pertemuan 4 tadi, project charter sistem informasi. Oke, kita Nah, ini dia project charter sistem informasi. Contohnya kalian caranya yaitu membuat atau mencari masalah atau membuat judul dahulu. Contohnya sistem informasi pelayanan perpustakaan berbasis web. Project charternya kalian tidak boleh sama perpustakaan, boleh sistem penjualan atau rental atau pemesanan atau apalah atau pembelian. Nah, pemilik proyek siapa, manajer proyek siapa, dipilih salah satu, lalu deskripsinya apa. Permasalahan sini dijelaskan, misalkan tadi kasir masih menghitung secara manual sehingga antrian bertambah terus. Lalu ada juga deskripsi produk, ini kebutuhan apa saja yang diperlukan. Kalau di perpus itu ada buku, anggota, peminjaman, pengembalian laporan, dan lain-lain. Nah, tadi kalau kasir yang dibutuhkan adalah data barang, data harga, lalu kalkulasi. Itu yang B. Yang C ini faktor pendukung keberhasilan, keuntungan. Faktor pendukung keberhasilan tidak perlu ya. Oh, ini perlu tapi tidak perlu sebanyak ini. Cukup 3 aja. Lalu keuntungan yang diharapkan dari sisi, misalkan kalau perpus ada admin, ada pemakai, itu apa saja. Teknologi yang digunakan itu softwarenya atau hardware apa saja, lalu deskripsi project, ada tujuan, ada hasil yang diinginkan, ada jadwal, estimasi, perencanaan aktivitas global. Jadi tadi saya akan ringkas semua. Ini kalian kerjakan permasalahan, deskripsi, ini tidak perlu. Ini tidak perlu, keuntungan, teknologi pun tidak perlu, deskripsi tidak perlu. Estimasi saja, estimasi, perkiraan biaya, estimasi sumber daya, perencanaan aktivitas secara global, jadi dikerjakan tadi estimasi biaya, estimasi sumber daya, dan perencanaan aktivitas secara global. Nah, itu saja yang dikerjakan. Tugas mandiri tidak perlu ya. Ini soal evaluasi nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan nomor 5. Sekian, semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.